Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel saya, namanya Hayu Cukur Official ya. Di mana channel ini akan mengupas sebagian besar tentang dunia cukur rambut. Dan malam ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial bagi saya. Siapa ya? Namanya siapa? Gua Bangsa Irawan. Bangsa Irawan. Dan ini salah satunya apa ya? Kita ketemu di sini gara-gara apa ya? Gara-gara teman gua mau dicukur sini cukur. Kalau melihat Kang Bangsa Irawan itu bisa dibilang apa ya? Kalau menurut saya sih sukses ya. Amin. Semoga jadi doa. Ya kan tadi kan harus yang baik. Iya. Ya, orang yang sukses menginspirasi Amin. untuk Semoga saya jadi sendiri kenyataan. dan mudah-mudahan menginspirasi orang lain juga. Amin. Semoga bermanfaat. Sudah berapa lama Kang Bangsa Irawan ini cukur rambut? Dunia cukur rambut? Sudah lama. Lama ya? Dari ya, pokoknya kita ambil gua. Cepatnya aja. Ya, dari pas zaman kerusuhan itu sampai sekarang. Oh, oke sekian. Nah kalau istilahnya perjalanan detailnya saya udah tahu karena saya udah lihat ya, Ya. udah dengar. Ya. Dan saya punya satu apa ya, saya juga pastilah punya inspirasi begitu orang lain. Sama aku juga. Nah, kadang-kadang Kang Bangsa Irawan ini motivasi terbesar itu selain dapat apa? Cuan apa? Ya, karena gua bekerja dengan hobi gua. Ya, menikmati benar ya. Dan Menikmati. gua bangga akan hobi gua yang dibayar. Dan pasti menikmati juga ya. Menikmati, mencintai, makanya gua gak mau berubah haluan. Gak mau selingkuh, mbak. Setia sama tukang cukur. Ya, jadi profesi tukang cukur. Yoi. Ya, ngomong-ngomong nih, kalau teman-teman atau baraya Hayu Cukur belum tahu, Kang Bangsa Irawan ini orang mana gitu ya? Orang mana ya? Gua tinggal di Bogor, Bogor. lahir di Bogor, mangga membadai ngopi ke Bogor. Ke Bogor. Orang Bogor, Sunda, Jawa Barat. Jawa Barat, sarua lah. Tengah Fir. Ngerti, ayah di dia. Dan Kang Bangsa Irawan ini, saya yang paling saya lihat itu pertama udah pasti dari Instagram ya. Siapa apa namanya? Namanya sama. Sama dan Bangsa Irawan. ada YouTube Bangsa Irawan juga. Ya, Keren. Hayu Cukur. Hai cukur. Subscribe tuh. Semoga Mudah-mudahan. channelnya berkembang dan bermanfaat buat teman-teman para subscribernya. Intinya di channel Hayu Cukur, Hayu Cukur bahasa Sunda kan? Hayu. Berarti mengajak. Hayu Ayo cukur. cukur, ayo potong rambut, ya kan? Ya, benar. Nah, menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan subscribe ya, jangan lupa. Subscribe dong, harus. Kalau nggak subscribe tuh jangan. Mudah-mudahan bisa seperti Kang Bangsa Irawan. Proses. Jangan lupa berproses nih. Jangan lupa berproses. Kalau saya jangan lupa memulai proses. Ya, harus. Kalau berproses, kalau nggak mulai kapan? Ya, Gitu ya. tetap harus dimulai. Apapun jadi tukang cukur, semua orang butuh proses dan mau memulai nggak gitu kan? Mau memulai proses, berproses, akhirnya ya ada hasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau bertanya ke Kang Bangsa Irawan, hasil cukurannya gimana? Bisa dilihat kan Instagram udah pasti keren-keren. Ya ada lah kemudian. Karena media gua Ya. itu Gitu. untuk jualan diri gua. Jualan diri, Iya, jualan diri gua mah. bukan jualan cukur bukan ya? Diri. Jadi gua jualan diri gua karena gua sadar apa sih yang harus kita tonjolkan. Benar. Artinya gua punya skill, bangga dong gitu. Benar, bangga ya. Akhirnya gua jual karya gua Berarti caranya itu adalah memulai aktif di apa? di media sosial. Instagram ya. Yang ini buat teman-teman, saya juga sama lagi memulai ya, ada hasil potongan rambut terus apa diposting gitu ya. Edit sedikit posting, edit sedikit posting dan akhirnya bisa ketemu Kang Bangsa Irawan karena dari sosmed ya. Ya, karena intinya gini, kalau kita tidak mau memperkenalkan diri, kita nggak akan terkenal. Jadi jangan berharap kita pengen terkenal kalau kita nggak mau memperkenalkan diri. Gimana? Benar. Jadi contohnya gini, gua menutup diri nih, gua nggak menutup diri. Mana ada yang kenal sama gua? Tapi kalau gua datang ke sini,
ke lo, gue mau saya rawat, gue pernah ngelakuin, akhirnya kan kita terbuka. Dan mungkin ginilah namanya di sosmed itu ada apa ya istilahnya, netizen itu ada yang bilang ini pamer, ini apa. Di samping itu kita dikembalikan, kita kan hanya produk kita tuh apa sih yang dijual. Cukuran rambut itu kan bukan berarti kita bisa cukur, tapi kan ada bukti. Ada itu. Nah itu sebagai bukti sebenarnya ya. Ya, Benar. Jadi kalau netizen sih, netizen hater udah gue anggap anjing. Tapi ya selebihnya ya terima kasih. Terima kasih, itu justru kritik itu yang membangun lah istilahnya. Ya. Selebihnya ya gue terima kasih karena dengan lo pada gue bisa semangat. Benar. Dan saya juga lihat Kang Wangsa Irawan ini mungkin pernah mengikuti berbagai acara dan akhirnya ya di event itu menang, istilahnya itu kan suatu kebanggaan juga. Kebanggaan banget. Tapi ingat ada proses. Ada proses. Dan ada apa? Istilahnya perjalanan yang tidak mudah lah istilahnya kalau dijelaskan dari A sampai Z. Liku, terjal dan mendaki. Betul. Ya ada lagi proses belajar, ada salah, dimarahin kayak gitu, udah Wajar itu. wajar udah pasti ya. Salah dimarahin wajar menurutku. Jangan salah dimarahin lu pundung. Karena tapi ya kembali dari tadi, proses itu ya tidak mudah ya, cuma harus tidak mudah. Nah sekarang saya mau menanyakan yang jadi bukan unek-unek apa ya, mungkin bisa dibilang profesi cukur, setuju juga profesi yang selamanya belajar. Setuju banget lah. Iya, belajar gitu ya, terus bukan selamanya belajar, profesi yang terus belajar. Karena gue punya prinsip begini nih. Iya. Lu tadi kan bilang tukang cukur atau barber itu profesi yang selamanya untuk belajar. Iya. Gue punya prinsip gini, gue dilahirkan di dunia ini untuk belajar. Dilahirkan untuk terus belajar. Apapun itu profesinya. Betul. Nih, gue pas. Contohnya nih kalau untuk semuanya belajar dalam sebagian kecilnya gimana contohnya? Ya karena di banyak sih ya. Karena di atas langit masih ada langit. Betul. Kenapa? Kita pintar, kita dibilang hebat. Di atas kita masih ada yang lebih hebat. Kita bodoh. Di bawah kita masih ada yang bodoh. Jadi ya tetap gue punya prinsip, manusia dilahirkan ke dunia ini untuk belajar. Gue main kesini aja belajar. Belajar. Gue main belajar, bisa ketemu lu, gue dapat ilmu. Ya, ilmu kan nggak bisa ditangkap dari mana aja. Keren. Nggak dicuri, tapi gue ambil. Gitu. Dan itu hak wajar ya istilahnya. Wajar. Jadi kita punya pengalaman baru, punya pembelajaran baru lagi, punya pembelajaran baru lagi, upgrade terus skill, knowledge kita, teknik kita. Jangan lu tetap di satu tempat. Udah ini puas. Lu menutup diri. Kapan lu mau berkembangnya? Buka otak kita. Benar. Setuju banget, dan saya mungkin salah satunya ketemu kawan saya Irawan ini, saya mau belajar juga. Kita belajar bareng. Dan istilahnya saya belajar gimana cara-caranya kawan saya Irawan itu bisa pede, terus bisa apa namanya kalau di dalam cukur itu percaya diri dan akhirnya mampu gitu. Menurut gue pribadi ya, kalau kepercayaan itu timbulnya karena kita sudah menguasai. Atau kita membuat sesuatu, misalkan kita membuat guntingan fake, Ya, otomatis kita udah menguasai dong dari step awal, dari mulai guideline, terus baru akhirnya kita udah menguasai materinya. Kita udah di luar kepala, minimal ya di luar menguasai lah, minimal menguasai materinya. Akhirnya kan kita bisa edukasi ke teman-teman. Akhirnya gini, contoh misalkan nanya, kan kita siapin jawabannya nih. Buat guntingan fade itu kayak gimana sih? Oh fade. Itu kan tinggal kasih aja jawabannya. Oh kita harus mulai dari guideline dulu, bla 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 bla. Intinya kepedean itu timbulnya, tapi jangan berlebihan ya. Menguasai sebuah materi. Karena gue masih ingat dari Bang Hendra ya. Bang Hendra Hairop, ya saya masih ingat. Gue itu lagi battle fade. Ini kayak kira-kira Bang Hendra Hairop bisa jadi inspirasi ya. Salah satu barber yang keren. Mau saya Irawan. Lu kalau mau buat sesuatu itu, lu harus sudah menguasai materi. Minimal lu kalau sudah menguasai materinya, walaupun lu ngeblank,
tapi lu bisa gali lagi dan lu bisa ingat lagi. Kalau lu nggak menguasai materinya, gimana lu mau presentasi ke orang lain atau kita mau edukasi ke orang lain? Karena sebuah karya itu harus ada pertanggungjawabannya. Misalkan A, B, C, D, E, F sampai G. Nah di situ kita harus menguasai materinya. Dari situ ya timbul, wah gue pede. Akhirnya nilai aja. Betul gitu. Ya. Jadi intinya sih menurut gue sih menguasai materinya dulu. Menguasai materi. Apa yang akan kita sampaikan ke audiens atau teman-teman kita. Kalau istilahnya dalam kegiatan mencukur orang kan pasti customer, tapi kalau istilahnya kontes itu kan bukan hanya customer, juri. Iya tuh orang-orang tuh yang materi juga tuh orang cukur juga. Orang-orang hebat juga, mampus gua. Tapi istilahnya karena udah ini pasti pede aja lah. Ya, gua masih gitu kayak gitu. Irawan, kalau lu mau membuat sesuatu, lu harus kuasai dulu materinya. Itu orang yang gue. Tapi masih banyak karena ya pertanyaannya merucut ke situ ya, itu jawabannya. Oke, siap. Ya itu. Berarti saya juga kadang pede itu karena menguasai, otomatis pede gitu ya. Pasti. Ya. Tapi kalau pede itu bukan menguasai, berarti itu mah ya mencobalah ya. Tapi nggak masalah. Nggak apa-apa. Itu lakukan apa yang bisa. Lakukan dulu. Jadi bukan berarti nggak menguasai jangan pede ya. Enggak. Lu lakukan dulu apa yang lu bisa. Betul. Dan saya ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir, tapi ini sangat penting sih menurut saya. Waduh. Ini kan pandemi nih. Saya lihat di Instagramnya Kang Wangsa Irawan juga layanan barbershop, layanan ke rumah. Ada. Gua layanan home service atau cukur panggilan itu dari pas pandemi juga sih. Pas pandemi juga. Kita sama-sama juga kan. Sama-sama merasakan suasana seperti yang aduhai ini. Ya. Jadi gua lebih ke fokus ke layanan cukur panggilan atau barber home service juga ya. Di situ ada postingan ya ada di Instagramnya Kang Wangsa Irawan ya. Kalau di akun gua pribadi itu ya sesuka gua posting, tapi kalau misalkan mau lihat dia jadi dibedain gitu ya. Bedain. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat karyanya atau hasil cukurannya, teman-teman bisa cek juga tuh di barber_y @barber_y. Nah di situ ada power juga sedikit bagus. Jadi buat teman-teman yang mau merasakan sentuhannya apa itu kan ada kontrol apa ya yang di kontrol gua ada semuanya pokoknya hair tato gitu ya, tentang style rambut ya, ada bisa gua adain ada teman-teman bisa cek aja di @barber_y. Hair tato karya-karya semuanya ada di situ. Tapi untuk Bogor dulu ya sementara ya. Untuk Bogor dulu. Jakarta ya dulu. Nah iya benar, jangan. Nanti kan kalau saya rekomendasikan ke lu kalau ada sekarang. Di Bogor juga kemarin juga banyak, gue rekomendasikan sama temen gue. Tapi kalau gue kenal sama lu, nanti insya Allah rekomendasikan ke lu. Jakarta gak bisa, coba nih saya gitu ya. Kalau mudah-mudahan cocok ya. Pasti lah, pasti karena kita di sini pelayanan bukan quantity ya, tapi kita lebih mengutamakan kualitas. Jadi kalau masalah harga ya jangan dibilang, jangan disebut, tapi ada harga, ada kualitas loh ya. Ada harga, ada kualitas. Kalau pengen tahu harga silakan DM atau chat. Siap, ini ditunggu ya semuanya. Tunggu dong. Nah ini terakhir banget nih. Tadi mau terakhir. Sekarang terakhir banget. Mungkin untuk saran-saran biar barberman di seluruh Indonesia ini tetap semangat itu dalam menghadapi situasi sulit itu apa sih kata-kata bijaknya? Kan harus berkata yang baik kan? Iya. Bener kan? Temanya berkata yang baik nih judulnya nanti. Iya. Intinya sih, gue pribadi yang gue alami. Gue kan teman-teman tukang cukur atau barber, teman-teman tuh harus bangga dengan keahlian ini. Teman-teman harus ngeluarin mindset yang hal-hal positif gitu. Karena kalau kita selalu tergiur atau terlena dengan suasana seperti ini, maka kita akan ngedon, nggak bisa bangkit. Ya kita pelajari dulu sistem atau protokolnya. Apa sih sekarang nomor satu ya? Apa sih yang sekarang kita harus lakukan di masa pandemi seperti ini?
Oke, lalu kalau gue sendiri ya udah, gue siapin protokolnya, gue cukur di rumah. Karena dengan keahlian teman-teman gak usah kemana-mana. Selama kita mau bergerak, berpikir secara positif, kita akan lakukan itu. Dan yang pasti berinovasi, terus berinovasi ya. Dengan keahlian kita, akhirnya jadilah cukur panjang. Mungkin terakhir banget, dipakai banget. Bisa dibilang tukang cukur itu kan nyukur ke pangkas rambut atau ke tempat cukur atau ke barber. Sekarang nyukur di rumah. Ini akan sampai kapan? Tapi ya kembali lagi masing-masing orang atau masing-masing tempat, masing-masing barber itu sudah punya marketnya masing-masing. Kita nggak usah takut persaingan atau iya. gua paling benci apa ya, ada persaingan. Nah ini ya lihat. Nih gua satu kali gua ngomong. Gua paling nggak suka sama tukang cukur dianggap saingan. Alangkah baiknya bagaimana caranya kita sebagai tukang cukur mengangkat derajat atau maju bareng-bareng gitu ya. Industri ini. Jadi kita sebagai teman atau satu profesi anggap kita partner. Jadi kita saling diskusi gitu. Mungkin menurut gua nggak usah anggap saingan. Betul. Jadi kayaknya kalau ini sangat menginspirasi sekali. Buktinya nih saya juga siapa tahu nggak kenal sama kamu saya Irawan, akhirnya bisa ngobrol bareng. Dan mungkin ini salah satunya kita bukan berarti saling bersaing. Ayo kita maju bareng-bareng ya untuk semuanya lebih baik daripada bersaing. Otak lo positif, otak lo negatif mulu, terus akhirnya sujuan gimana mau berkembang? Akhirnya lo menutup diri, akhirnya lo gak mau belajar. Intinya ya, menurut gue ya berproses dan mulai berproses ya. Ya, berproses dan mulai berproses. Ayo, proses bareng-bareng. Ya, atur nuhun Kang. Sami-sami Kang Api. Ya, sekian, terima kasih ya. Terima kasih banget lah saya. Terima kasih. Bangetnya berapa? Banget lah. Karena ini benar-benar bisa dibilang mungkin ya itu tadi berkata yang baik, tapi jangan lupa kalau untuk pengen ini sekarang bukan berkata yang baik memulai berproses ya, untuk hal yang baik. Dan ya lebih baik ke depannya. Ya, betul. Thank you. Jangan lupa like ya, like dong, di subscribe, di like, di komen, di share channelnya Hayu Cukur, Hayu Potong Rambut. Siap. Thank you sekalian. Jangan lupa berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.